Realitas sehari-hari menunjukkan tentang pentingnya pengharapan bagi kehidupan manusia. Dan di saat yang sama, kenyataan juga menunjukkan betapa tidak mudahnya bagi orang untuk menemukan pengharapan bagi dirinya. Di dalam kenaikannya ke surga, Yesus menyampaikan 3 alasan mengapa kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. 3 alasan yang mengakibatkan kehidupan ini tidaklah sia-sia, namun dapat kita jalani dengan penuh makna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Ibadah ini akan mengingatkan kita akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan membangkitkan iman dan rohani kita. Alamilah terobosan rohani dalam hidup Anda dengan mengikuti Revival Prayers, doa malam dan puasa berantai selama 10 hari. Mulai esok hari tanggal 19 Mei hingga 28 Mei 2023. Anda dapat mengikutinya selama 10 hari atau beberapa hari atau minimal 1 hari untuk berpuasa pada pagi hari hingga sore hari. Pertemuan doa malam ini akan dilaksanakan hanya secara onsite di Jalan Pasir Koja pukul 18.30. Alami hadirat dan kuasanya dalam pertemuan doa ini. Anda tetap dapat mengikuti pertemuan doa Oasis yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bila Anda sedang mengalami pergumulan dan kesukaran, jangan berputus asa karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Bagi Dia yang bertata dan bagi anak domba, segala pujian dan hormat dan kemuliaan selamanya. Haleluya, 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 haleluya.
segenap makhluk pun tersungkur berseru di hadapannya. Keselamatan dari Allah yang duduk di tata. Surga bumi bersujud menyembah Dia, Allah Maha Kuasa. Malaikat pun bersorak, nyanyikan haleluya, 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 Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
makin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Realitas sehari-hari menunjukkan tentang pentingnya pengharapan bagi kehidupan manusia. Dan di saat yang sama, kenyataan juga menunjukkan betapa tidak mudahnya bagi orang untuk menemukan pengharapan bagi dirinya. Realitas ini antara lain dapat kita lihat dari kisah yang diwartakan oleh kantor berita BBC 4 tahun yang lalu. Kantor berita dari Inggris tersebut memaparkan keputusan yang diambil oleh seorang pemudi di Belanda untuk mengakhiri hidupnya dengan bantuan dari para dokter. Tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh Aurelia Brouwers, nama pemudi yang berusia 29 tahun tersebut, lazim diistilahkan sebagai Doctor Assisted Suicide atau tindakan bunuh diri dengan bantuan dokter. Menceritakan alasan dari tindakannya itu, Aurelia Brouwers berkata, "I've chosen this because I have a lot of mental health issues. I suffer unbearably and hopelessly." Saya memilih tindakan ini karena saya memiliki banyak masalah dengan kesehatan mental. Saya mengalami penderitaan yang tak tertanggungkan dan tanpa harapan. Tindakan yang dilakukan oleh Aurelia tersebut, yaitu dengan meminum racun yang diberikan oleh dokter di kota Deventer, 100 km dari kota Amsterdam, merupakan tindakan yang sah berdasarkan hukum di negeri Belanda. Patut dicatat bahwa saat ini bukan hanya negara Belanda saja yang melegalkan tindakan seperti itu. Ada belasan negara lain yang juga mengizinkannya. Termasuk diantaranya yaitu negara Austria, Belgia, Kanada, Jerman, Selandia Baru, Australia, Spanyol, Italia, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Yang menarik adalah bahwa jumlah orang yang mengakhiri hidupnya secara legal itu semakin hari semakin bertambah banyak. Majalah Forbes pada bulan Agustus tahun yang lalu melaporkan tentang kenaikan yang sangat signifikan dari jumlah tersebut. Sebagai contoh, yaitu Kanada. Pada tahun 2018, di negara tersebut 4.480 orang mengakhiri hidupnya dengan bantuan dokter. Pada tahun 2021,
Jumlah itu meningkat menjadi 10.064 orang di dalam 1 tahun. Suatu peningkatan yang sangat tajam. Tentu ada berbagai alasan yang menjadi dasar dari keputusan untuk membunuh diri secara legal tersebut. Alasan yang paling utama adalah karena orang mengalami masalah kesehatan jasmania yang tidak tersembuhkan. Namun di samping itu, seperti yang dikemukakan oleh Aurelia Brouwers tadi, keputusasaan juga merupakan salah satu alasan dari tindakan fatal yang mereka lakukan. Dari situ kita dapat menarik kesimpulan betapa seriusnya dampak dari keputusasaan. Perasaan ini dapat mengakibatkan orang beranggapan bahwa tidak ada gunanya bagi dirinya untuk terus hidup di dunia. Alhasil, mereka mengambil tindakan yang drastis, yaitu dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pengharapan bagi kehidupan manusia. Karena pada dasarnya keputusasaan adalah keadaan di mana orang merasa dirinya tidak lagi memiliki pengharapan. Persoalannya sekarang adalah di manakah orang dapat menemukan pengharapan di dunia yang serasa tanpa pengharapan ini? Berita baik, Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk memberikan pengharapan bagi umat manusia. Ia menyediakan pengharapan bagi orang yang hidup tanpa pengharapan. Hal itulah yang antara lain dapat kita lihat melalui pesan yang diterima oleh para muridnya menjelang dan segera sesudah Yesus naik ke surga. Pesan-pesan tersebut disampaikan secara langsung oleh Tuhan Yesus maupun oleh malaikatnya dan dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Mari kita membaca ayat-ayat tersebut. Saya akan membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk memudahkan saya dalam membacanya, ayat-ayat yang akan saya baca tersebut saya salin pada tablet yang saya gunakan. Karena untuk sementara waktu, edisi kedua ini hanya diterbitkan dalam bentuk Alkitab yang tercetak. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Lalu ketika berkumpul, mereka, maksudnya para murid Yesus, bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Percakapan antara para murid Yesus dengan Tuhan Yesus ini, menurut catatan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, terjadi 40 hari sesudah kebangkitan Kristus dari kematian. Lebih jauh, menurut catatan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, hal itu terjadi di Bukit Zaitun yang terletak dekat kota Yerusalem. Mari kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ayat 7. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sebagaimana yang ditulis di ayat 9,
Sesudah menyampaikan pesan yang penting kepada para muridnya, yaitu yang dicatat di ayat 7-8, maka terangkatlah Yesus naik ke surga. Peristiwa tersebut disaksikan secara langsung oleh para muridnya sampai awan menutup Yesus dari pandangan mereka. Selanjutnya di ayat 10 dicatat bahwa walaupun Yesus sudah tidak terlihat lagi karena awan telah menutup dirinya, namun para muridnya terus saja menatap ke langit. Dapat kita perkirakan bahwa salah satu alasan mengapa mereka terus saja menatap ke langit yaitu karena mereka merasa belum siap untuk berpisah dengan Tuhan Yesus. Perasaan ini adalah hal yang wajar. Sebab selama 43 hari sebelum Yesus naik ke surga, berbagai perasaan bergejolak mengisi hati mereka. Dimulai dari perasaan takut, yaitu ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian diadili secara tidak adil dan lalu disalibkan. Selanjutnya, perasaan kecewa dan putus asa, yaitu ketika mereka mendengar bahwa Yesus mati serta dikuburkan. Lebih jauh, perasaan kebingungan, yaitu ketika mereka melihat dan mendengar kabar bahwa kubur tempat Yesus dibaringkan dalam keadaan kosong dan mayat Yesus tidak ditemukan di sana. Semua perasaan tersebut berubah menjadi perasaan sukacita ketika pada hari yang ketiga sesudah kematiannya, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Bukan hanya satu kali itu saja Yesus menampakkan dirinya. Namun seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, selama 40 hari sesudah kebangkitannya, berulang kali Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. Alhasil, pengharapan memenuhi hati mereka. Seperti yang terlihat dari pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus. Dan dicatat di ayat 6, yaitu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Namun sementara hati mereka meluap dengan pengharapan, Yesus terangkat naik ke surga. Perpisahan yang tentunya membawa rasa duka dalam hati mereka. Hal ini sama seperti orang yang pengharapannya sedang ditopang ke atas. Dan mendadak topangan itu tidak ditemukan lagi. Sehingga pengharapan tersebut jatuh terhempas ke tanah. Perasaan itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Itu sebabnya seperti yang ditulis di ayat 10-11. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat para murid Yesus yang sedang menatap ke langit itu. Kedua orang tersebut yang dapat diduga adalah para malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Dengan berkata seperti itu, kedua malaikat tadi menyampaikan pesan agar para murid Yesus tidak usah berputus asa oleh sebab perpisahan yang mereka alami dengan Yesus. Secara tidak langsung mereka berkata, "Hai orang-orang Galilea, jangan sia-siakan hidupmu dengan terus menatap ke langit. Tak usah kamu berputus asa." Sesungguhnya pesan yang sama hendak Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Yaitu ketika kita mengingat dan merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke surga tersebut. Pesan yaitu, jangan sia-siakan hidupmu. Don't waste your life. Tak usah kamu berputus asa. Mengapa sebaliknya dari berputus asa, kita dapat tetap hidup di dalam pengharapan? Alasan yang pertama yaitu, karena kita bukan hidup seorang diri. Saya ulangi. Yang pertama, kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Karena kita bukan hidup seorang diri. Tak usah saya jelaskan, tentu saudara sangat mengetahui bahwa kesepian atau loneliness karena merasa hidup seorang diri merupakan suatu beban kehidupan yang sangat berat. Di tengah keramaian banyak orang, tidak jarang orang merasa bahwa ia hidup seorang diri
alias merasa kesepian. Alhasil, ia beranggapan bahwa kehidupannya adalah sia-sia dan tanpa pengharapan. Hal itulah yang dialami oleh artis yang sangat legendaris, Elvis Presley. Beberapa waktu sebelum ia meninggal dunia karena overdosis obat bius, Elvis menulis pada secari kertas, "I feel so alone sometimes. The night is quiet for me. I'd love to be able to sleep. I'll probably not rest. I've no need for all this. Help me, Lord." Terkadang saya merasa sangat sendirian. Malam terasa sepi bagi diriku. Aku ingin sekali untuk dapat tidur. Mungkin saya tidak akan beristirahat. Saya tidak memerlukan semua ini. Tolonglah aku ya Tuhan. Sesudah ia meninggal dunia, tulisan tersebut ditemukan oleh orang, dan Wayne Newton, seorang teman dari Elvis, menggubahnya menjadi sebuah lagu dengan judul The Letter, Sang Surat. Dalam syair lagu tersebut tergambarkan masa-masa akhir dari kehidupan Elvis. Akhir kehidupan yang sangat ironis. Pribadi yang sangat terkenal, sangat kaya, namun di saat yang sama merasa sangat kesepian sehingga ia hidup tanpa pengharapan. Berita baik, saudara tidak perlu merasa kesepian karena sesungguhnya saudara bukan hidup seorang diri. Hal itulah yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Seperti yang dicatat di ayat 8, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan, bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dengan berkata seperti itu, Yesus mengingatkan para muridnya tentang janji yang ia sampaikan pada malam perjamuan yang terakhir, yaitu sebelum ia ditangkap di Taman Getsemani. Janji tersebut dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Sebagai bagian dari janji tersebut, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 18 ditulis, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu." Yang dimaksudkan oleh Yesus di ayat 16 tentang seorang penolong yang lain tersebut adalah Roh Kudus yang akan datang dan menyertai para muridnya untuk selama-lamanya. Roh Kudus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu yang akan turun ke atas para muridnya. Kehadiran dan penyertaan Roh Kudus yang mengakibatkan para murid Yesus tidak akan ditinggalkan seorang diri seperti yatim piatu. Artinya, mereka tidak perlu merasa kesepian dan berputus asa. Justru sebaliknya, mereka dapat hidup dengan penuh gairah dan dinamis. Atau yang diistilahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sebagai menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di ayat tersebut dalam bahasa Yunani adalah dunamis. Dan dari situ kita antara lain memperoleh kata dinamis atau hidup yang penuh dengan gairah. Singkat kata, sesungguhnya dalam Kristus, saudara tidak hidup seorang diri. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menyertai hidup Anda di segala keadaan. Dan Dia yang menyertai saudara adalah pribadi yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Sehingga dengan demikian saudara dapat berkata, I'm never alone. Aku tidak pernah sendirian. Bersama Tuhan Yesus, melalui penyertaan Roh Kudus, aku memiliki pengharapan. Lebih jauh, yang kedua, kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Karena kita bukan hidup tanpa tujuan. Saya ulang, yang kedua, kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Karena kita bukan hidup
tanpa tujuan. Memang, hidup tanpa tujuan akan mengakibatkan orang merasa bahwa keberadaannya di dunia ini tidaklah ada gunanya. Pada giliran berikutnya, perasaan bahwa hidup ini adalah sia-sia tersebut akan membuat orang menjadi apatis, bahkan berputus asa. Hal ini terlihat melalui eksperimen yang dilakukan oleh Kurt Richter, profesor psikobiologi pada Johns Hopkins University di Amerika Serikat. Seperti yang pernah saya paparkan dalam khotbah saya pada bulan Desember yang lalu, di tahun 1950-an, Kurt Richter melakukan riset dengan mengumpulkan tikus-tikus liar ke dalam 2 kelompok. Dan kemudian berturut-turut memasukkan kedua kelompok tikus itu ke dalam wadah yang berisi air. Sesudah berenang beberapa menit, tikus-tikus kelompok yang pertama berhenti berenang sehingga tenggelam dan mati. Sedangkan tikus-tikus kelompok yang kedua terus berenang selama beberapa hari sebelum akhirnya mereka tenggelam karena merasa kelelahan. Mengapa perilaku kedua kelompok ini berbeda? Padahal mereka adalah tikus-tikus yang jenisnya sama. Di sini perbedaannya. Berlainan dengan tikus-tikus kelompok yang pertama, tikus-tikus kelompok yang kedua, sesudah beberapa menit berenang dan mulai berhenti berjuang sehingga hampir tenggelam, segera mereka diangkat keluar dari dalam air. Mereka diistirahatkan sejenak dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam air. Mereka segera berenang lagi. Beberapa menit kemudian ketika mereka mulai berhenti berenang dan hampir tenggelam, segera tikus-tikus ini diangkat keluar dari dalam air dan diistirahatkan lagi untuk sejenak. Sesudah itu, mereka dimasukkan ke dalam air kembali. Begitulah hal ini diulang beberapa kali. Sesudah beberapa kali ditolong dengan diangkat keluar dari dalam air, maka tikus-tikus kelompok kedua tersebut tidak lagi berhenti berenang. Walaupun beberapa menit telah berlalu, mereka terus berenang. Bahkan terus berenang selama beberapa hari sebelum akhirnya benar-benar tenggelam karena kelelahan. Kurt Richter menyimpulkan bahwa pengharapanlah yang membedakan kedua kelompok tersebut. Tikus-tikus kelompok pertama merasa bahwa upaya yang mereka lakukan untuk bertahan hidup, yaitu dengan berenang, adalah sia-sia. Akibatnya mereka kehilangan pengharapan sehingga berhenti berenang. Alhasil mereka pun mati tenggelam walaupun baru berenang beberapa menit saja. Sedangkan tikus-tikus kelompok kedua merasa bahwa upaya mereka tidaklah sia-sia. Karena setiap kali akan tenggelam selalu ada yang menolong dengan mengangkat mereka keluar dari air. Sesudah hal itu mereka alami beberapa kali, maka tikus-tikus tersebut berharap bahwa akan ada yang menolong mereka ketika mereka nanti kelelahan. Pengharapan tersebut mengakibatkan mereka terus berenang selama beberapa hari tanpa henti. Eksperimen yang dilakukan oleh Kurt Richter ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan tujuan hidup dan kaitannya dengan pengharapan. Kesadaran tentang tujuan kehidupan itulah yang Tuhan Yesus tanamkan di dalam diri para pengikutnya dengan berkata di ayat 8 tadi, yaitu, "Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dengan demikian Yesus berkata kepada mereka, keberadaan kalian di dunia bukan tanpa tujuan. Engkau mengemban tujuan yang besar dan mulia, yaitu menjadi saksi-saksiku di Yerusalem ini, bahkan sampai ke ujung bumi. Panggilan untuk menjadi saksi Kristus ini juga berlaku bagi saudara. Artinya, saudara ada di dunia ini bukan tanpa tujuan. Tuhan memiliki tujuan yang besar dan mulia bagi hidup Anda. Karena itu, jangan sia-siakan hidupmu. Don't waste your life. Tak usah saudara
berputus asa. Sekarang yang ketiga, kita dapat hidup penuh dengan pengharapan karena kita bukan hidup tanpa masa depan. Saya ulangi, yang ketiga, kita dapat hidup penuh dengan pengharapan karena kita bukan hidup tanpa masa depan. Kaitan antara keyakinan bahwa hidup memiliki masa depan dengan pengharapan ini antara lain terlihat di dalam penelitian yang dilakukan oleh 2 orang profesor ekonomi pada Princeton University di Amerika Serikat. Seperti yang dikutip oleh majalah The New Yorker, kedua profesor tersebut yaitu Angus Deaton dan istrinya Ann Case mendapati bahwa di antara tahun 1999 sampai tahun 2013, ternyata tingkat kematian di antara orang kulit putih yang berusia setengah baya di Amerika Serikat meningkat 0,5% per tahun. Hal ini sama dengan peningkatan sejumlah 500.000 orang di setiap tahunnya. Apakah yang menyebabkan terjadinya peningkatan tersebut? Mereka dapati bahwasanya tindakan bunuh diri, kecanduan minuman keras, dan obat bius merupakan penyebabnya. Seperti yang ditulis oleh Angus Deaton yang juga adalah seorang pemenang hadiah Nobel tahun 2015 untuk bidang ekonomi dalam bukunya yang berjudul Deaths of Despair. Semakin sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan karena berkurangnya lowongan kerja di bidang industri dan pembangunan mengakibatkan para pekerja kelas bawah tersebut melarikan diri kepada alkohol dan obat bius untuk melupakan penderitaan mereka. Singkat kata, karena orang-orang tersebut merasa bahwa mereka hidup tanpa masa depan, maka sebagai akibat mereka kehilangan pengharapan dan hidup dalam keputusasaan. Semua itu menunjukkan pentingnya kesadaran tentang hidup dengan masa depan. Sebab kesadaran tersebut akan menentukan pengharapan di dalam diri manusia. Kembali di sini kita melihat kabar baik di dalam pesan yang Tuhan sampaikan kepada para muridnya. Pesan yang ia sampaikan melalui kedua orang malaikat segera sesudah ia naik ke surga. Seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, para malaikat tersebut berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Artinya, para malaikat itu berkata, tak usah kalian berputus asa. Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Hidupmu tidak berakhir pada hari ini, yaitu karena ia naik ke surga. Tidak, engkau masih memiliki masa depan karena ia akan datang kembali. Engkau masih memiliki hari esok. Karena itu, jangan sia-siakan hidupmu dengan terus menatap ke langit. Pesan yang sama Tuhan sampaikan kepada saudara pada hari ini. Jangan sia-siakan hidup Anda. Don't waste your life. Saudara masih memiliki masa depan. Tuhan Yesus masih bekerja di dalam dan bagi hidup saudara. Ia menyediakan hari esok bagi diri saudara. Oleh karena itu, tak usah saudara berputus asa. Ada pengharapan di dalam Yesus. Memang kehidupan di dunia ini tidaklah terlepas dari berbagai macam kesukaran. Baik kesukaran dalam hal kesehatan, pekerjaan, keuangan, relasi, dan berbagai macam kesulitan serta tantangan kehidupan lainnya kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Namun bukan berarti dengan demikian kita harus hidup berputus asa. Kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan Yesus tersedia pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Pengharapan karena kita bukan hidup seorang diri. Sebab melalui rohnya, Yesus senantiasa menyertai kita. Pengharapan karena kita bukan hidup tanpa tujuan. Tuhan Yesus memiliki maksud yang besar dan mulia bagi hidup kita.
yaitu untuk menjadi saksi-saksinya sampai ke ujung bumi. Pengharapan, karena kita bukan hidup tanpa masa depan. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan sampai kepada Ia datang kembali tersebut, Ia tetap bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Tak pernah ditinggalkannya kita sebagai yatim piatu. Tak pernah dibiarkannya kita bergumul seorang diri. Melalui Roh Kudus-Nya, Ia menolong kita. Sehingga dengan demikian, kita dapat berkata, sungguh di dalam Tuhan Yesus, hidupku tidaklah sia-sia. Di dalam Kristus tersedia pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Sebentar, kita akan berdoa secara bersama-sama. Baik berdoa mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Maupun berdoa dengan menyerahkan semua pokok-pokok doa yang telah saudara tulis pada kartu-kartu doa. Kartu-kartu doa yang telah dikumpulkan dalam ibadah awal tahun dan hari-hari sesudahnya. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak. Berdoa secara pribadi. Dan menyerahkan semua harapan serta beban dalam hidup saudara kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus senantiasa dapat kita harapkan. Mari, sekarang kita menundukkan hati dan berdoa secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau angkat aku dari kebinasaan. Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri kau berikan, tujuan hidup kau tunjukkan. Bukanku, aku sangat kagum. Kau angkat aku dari kebinasaan. Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri kau berikan, tujuan hidup kau tunjukkan. Bukanku, kau sangat Mari kita berdoa. Bapa yang melimpah dengan anugerah, Bapa yang melimpah dengan kesetiaan, kami sungguh bersyukur atas setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan. Tuhan sudah tunjukkan kesetiaan-Mu, Tuhan sudah tunjukkan kebaikan-Mu, Tuhan sudah tunjukkan kemurahan-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sedang kerjakan. Dan kami percaya Tuhan yang baik terus melanjutkan kesetiaan-Mu untuk menolong setiap pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga demi keluarga yang sungguh sudah mengalami pertolongan Tuhan, yang sudah mengalami perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, di mana keluarga demi keluarga terjadi pemulihan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan demi keluarga. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, lanjutkan kemurahan-Mu, lanjutkan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pendidikan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian, yang sudah lulus bahkan sudah naik kelas. Kami berterima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk anak-anak kami.
Bahkan Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan anak kami. Tuhan sudah memberikan kepandaian, kecerdasan, semangat untuk belajar. Sehingga anak kami boleh menyelesaikan studi mereka. Kami percaya Tuhan akan melanjutkan kesetiaan-Mu kepada anak kami Tuhan. Sehingga setiap anak-anak kami memiliki masa depan yang cerah. Mereka akan bukan menjadi ekor, tapi oleh anugerah Tuhan mereka menjadi kepala di tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan dan usaha umat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha umat-Mu. Sungguh kami boleh melihat tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang penuh kemurahan itu menolong usaha umat-Mu Tuhan. Tuhan buat terobosan demi terobosan. Tuhan memberkati terjadi pelibat ganda dalam usaha umat-Mu. Berkati terus Tuhan. Biar Tuhan terus melanjutkan kesetiaan dan kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga usaha umat-Mu semakin diberkati. Bahkan menjadi berkat di tengah-tengah musim yang tidak mudah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk umat-Mu yang sudah mengalami kesembuhan. Kami berterima kasih, sungguh kami katakan, Engkau Tuhan Jehovah Rafa yang sudah menyembuhkan umat-Mu. Kami percaya Tuhan umat-Mu akan sembuh secara sempurna. Tuhan akan memulihkan secara sempurna ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus Tuhan lanjutkan kemurahan-Mu, kedahsyatan-Mu dan keajaiban-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan sang pembuat ajaib, Tuhan sang pembuat mujizat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah doa syukur kami, inilah pengucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang kami sembah terus akan melanjutkan kemurahannya dan kesetiaannya untuk menolong dan menyertai umat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan pengucapan syukur kami. Amin. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu saat ini bersatu hati membawa setiap pergumulan jemaat-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan hati mereka bagi setiap keluarga di tengah jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami meminta kuasa-Mu yang sempurna itu bekerja atas setiap keluarga jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan hati mereka. Tuhan, kami tahu kuasa-Mu yang sempurna itu sanggup bekerja Tuhan, untuk menjawab setiap permohonan doa jemaat-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, meminta hadirat-Mu nyata dalam setiap keluarga jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan agar terjadi pemulihan di sana. Hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Tuhan, mari kuasa-Mu yang sempurna bekerja menjamah setiap mereka yang mengalami pergumulan dalam masalah relasi di dalam keluarga. Tuhan, kami minta pemulihan ada di sana. Mujizat-Mu terjadi di sana. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang bergumul Tuhan. Bagi setiap mereka yang bergumul untuk anggota keluarganya boleh mengenal Engkau. Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah roh pertobatan itu ada Tuhan, tercurah bagi keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi pergumulan setiap mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Tuhan, kami tahu Engkau lah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami berdoa Tuhan di dalam tahun 2023 ini, kami minta kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan setiap keluarga jemaat-Mu. Kami minta mujizat-Mu terjadi di sana. Kami minta terobosan itu terjadi di sana. Sebab kami tahu kuasa-Mu sempurna Tuhan bekerja bagi jemaat-Mu. Dan kami mau melihat tahun 2023 ini menjadi tahun terobosan, menjadi tahun mujizat bagi jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan karena kasih-Mu yang besar Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar bersama dengan jemaat-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang merindukan keturunan. Tuhan, kiranya berkat-Mu ada atas setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Engkau memberikan keturunan yang sehat Tuhan. Keturunan ilahi yang membawakan sukacita Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan seluruh permohonan ini. Dan kami berdoa saat ini Tuhan bagi setiap anak-anak kami yang sedang melanjutkan studi mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya hikmat Tuhan yang menyertai mereka, kepandaian yang daripada Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa agar setiap anak-anak kami boleh meraih apa yang mereka cita-citakan. Engkau memberkati setiap orang tua Tuhan yang bergumul bagi masalah keuangan untuk pendidikan anak-anak mereka. Tuhan, Engkau memberikan berkat bagi kehidupan mereka Tuhan. Engkau akan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar setiap anak-anak kami ini boleh menjadi berkat bagi generasi mereka. Kami berdoa tangan perlindungan Allah sempurna
atas kehidupan mereka, menjagai mereka dari berbagai pergaulan yang negatif. Tuhan, kami berdoa menyerahkan masa depan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang tengah melanjutkan studi mereka, kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu memberkati setiap studi yang tengah dilakukan oleh jemaat-Mu. Dan kami berdoa agar setiap mereka boleh menyelesaikannya dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan di sana. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kemurahan bagi jemaat-Mu. Dan kami percaya bahwa setiap doa yang kami panjatkan kepadamu tidak sia-sia. Tetapi Engkau mendengarnya. Dan Engkau bukan hanya mendengarnya, tapi Engkau akan menjawabnya sampai nama-Mu dipermuliakan di tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu yang demikian besar atas hidup kami. Kehadiran-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk pergumulan, untuk beban-beban doa dari umat-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk keuangan dari umat-Mu ya Tuhan, perekonomian dari anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa di tengah masa yang tidak menentu sekalipun, pemeliharaan-Mu tetap nyata atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mampu memelihara umat-Mu ya Tuhan, dalam situasi dan keadaan apapun. Karena itu kami berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu di dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, di dalam usaha yang mereka jalankan. Tuhan berkatilah mereka. Apapun tantangan, apapun kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan pertolongan datang daripada-Mu saja. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan daripada-Mu datang pertolongan bagi kami umat-Mu yang senantiasa mengandalkan dan berharap hanya kepada-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan dari umat-Mu. Kami memohonkan kepada-Mu ya Tuhan jamahan kuasa-Mu. Kami memohonkan daripada-Mu kesembuhan ya Tuhan. Untuk mereka yang sedang menderita sakit, mereka yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah, Tuhan kami memohonkan jamahan-Mu, menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan mereka dari sakit mereka, memberikan kekuatan yang baru. Kami berdoa ya Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada-Mu. Karena itu kami menyerahkan semua pergumulan umat-Mu ke dalam tangan-Mu, dan kami menaruhkan doa kami, menaikkannya dengan ucapan syukur dan dengan keyakinan iman percaya kami, hanya di dalam satu nama saja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu,
Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, yang berkenan untuk menyertai kami, memberkati kami di dalam segala keadaan yang kami lewati. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dimanapun kami saat ini sedang berada, kami dapat beribadah kepada Tuhan untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya Tuhan, Allah yang limpah dengan rahmat, kami bersyukur kepadamu, sebab Tuhan Yesus telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, manusia yang sesungguhnya tidak layak untuk diselamatkan. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau telah mengalahkan maut, dan sekarang Engkau telah duduk di tahtamu yang penuh dengan kuasa itu. Ya Tuhan, Allah yang maha besar, Raja atas alam semesta, kami bersyukur kepadamu, di dalam kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau berkenan melindungi kami dari segala mara bahaya, menjaga kami dari segala yang jahat. Ya Tuhan, Allah yang maha besar, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau berkenan untuk mengingat kami dengan kemurahan-Mu. Bersandar kepada kebaikan-Mu, kami dapat menatap hari esok tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Dan sekarang dengan bersyukur kepada Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Syukur bagimu